Kaisar Nero adalah salah satu figur kontroversial dalam sejarah Romawi kuno. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus lahir pada tanggal 15 Desember tahun 37 Masehi di Antium, Italia, sekarang Anzio. Orang tuanya adalah Agrippina yang lebih muda dan Gnaeus Domitius Ahenobarbus. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menikah dengan Kaisar Caligula, yang menjadi orang yang membesarkan Nero. Kaisar Caligula memiliki reputasi kontroversial karena tindakan anehnya. Ibunya memiliki ambisi politik yang besar dan berusaha untuk membuat Nero menjadi pewaris tahta kekaisaran. Namun, ambisi Agrippina ini menimbulkan konflik dengan Kaisar Caligula, yang merupakan saudara kandungnya sendiri dan juga mantan suaminya. Kaisar Caligula memiliki hubungan yang rumit dengan keluarga Agrippina. Meskipun pada awalnya Caligula mendukung Nero sebagai pewaris tahta, hubungan antara keduanya mulai memburuk. Konflik ini mencapai puncaknya ketika Agrippina diasingkan dari Roma oleh Caligula. Alasannya mungkin berkaitan dengan persaingan politik dan mungkin juga karena ketidakstabilan hubungan mereka. Meskipun hubungan antara Agrippina dan Caligula tegang, ambisi Agrippina untuk menjadikan Nero sebagai pewaris tahta terus berlanjut. Jadi, awal kehidupan Nero dipengaruhi oleh keterlibatannya dengan Kaisar Caligula dan ambisi politik ibunya, yang akhirnya membawanya ke posisi pewaris tahta kekaisaran. Ketika Nero berusia 17 tahun, dia naik tahta menjadi Kaisar Romawi pada tahun 54 Masehi setelah kematian Kaisar Claudius. Pada awal pemerintahannya, dia mendapatkan dukungan dari Senat Romawi, yang memberinya legitimasi sebagai penguasa. Di bawah kepemimpinannya yang muda, terjadi beberapa perubahan penting di dalam kerajaan. Nero merangkul reformasi keuangan, berusaha meningkatkan manajemen keuangan negara. Dia juga memberdayakan gubernur provinsi untuk mengelola wilayah-wilayah tersebut secara lebih efisien. Upaya-upaya ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas dalam keuangan kerajaan dan mengatasi masalah administratif. Pada masa awal pemerintahannya, pengaruh ibunya, Agrippina, turut memengaruhi keputusan-keputusan penting. Agrippina telah memainkan peran dalam naiknya Nero menjadi kaisar dan terus berperan sebagai penasihat penting baginya. Kehadiran dan nasihat ibunya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dapat memengaruhi arah politik dan pemerintahan Nero. Namun, hubungan antara Nero dan Agrippina perlahan mulai merosot. Terjadi konflik dan perselisihan antara mereka, kemungkinan disebabkan oleh ambisi dan tujuan yang bertentangan. Hubungan yang memburuk ini mencapai puncaknya pada tahun 59 Masehi, ketika Nero mengambil langkah drastis dengan mengatur pembunuhan ibunya. Keputusan ini mengakhiri pengaruh Agrippina dalam pemerintahan dan menunjukkan perubahan dalam kepemimpinan dan dinamika kekuasaan Nero. Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan Nero menjadi semakin mencolok dengan perilaku yang aneh dan tindakan kejam. Ia terlibat dalam serangkaian tindakan pembunuhan yang mengerikan terhadap lawan-lawan politiknya, termasuk para senator dan bangsawan. Kelakuan yang eksentrik dan keputusan yang keras membuat pemerintahan Nero semakin kontroversial. Pada tahun 64 Masehi, Romawi dikejutkan oleh peristiwa besar yang dikenal sebagai kebakaran besar. Saat itu, sebagian besar kota Roma luluh lantak dalam api. Meskipun spekulasi beredar bahwa Nero mungkin telah memerintahkan kebakaran ini untuk membersihkan tanah bagi proyek pembangunan yang lebih besar, sejarawan modern tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk mendukung klaim ini secara pasti. Peristiwa kebakaran ini memicu reaksi yang beragam di antara masyarakat dan sejarawan. Sebagian berpendapat bahwa Nero bersikap acuh tak acuh terhadap kehancuran kota dan bahkan disebut-sebut bermain musik sambil menonton. Kebakaran, meskipun kisah ini mungkin lebih merupakan legenda daripada fakta yang terbukti. Namun, apa yang jelas adalah bahwa kebakaran besar ini memiliki dampak signifikan pada pemandangan kota Roma dan situasi politik pada saat itu. Nero juga dikenal karena mengadakan penganiayaan awal terhadap komunitas Kristen di kota Roma. Ia mengarahkan tuduhan atas kebakaran besar itu kepada mereka, meskipun tidak ada bukti yang meyakinkan yang menghubungkan komunitas Kristen dengan peristiwa tersebut. Nero menggunakan komunitas Kristen sebagai kambing hitam untuk memalingkan perhatian dari tuduhan terhadap dirinya sendiri terkait kebakaran tersebut. Ia mengadopsi pendekatan keras terhadap mereka, memulai penindasan yang kejam dan brutal. Aksi penganiayaan ini termasuk penyiksaan, penangkapan, dan hukuman mati bagi banyak orang Kristen. Komunitas Kristen menghadapi penganiayaan yang mengerikan di bawah pemerintahan Nero. Beberapa orang Kristen disalibkan, dibakar hidup-hidup,
atau dilemparkan ke arena untuk dihadapkan dengan hewan buas sebagai bentuk hiburan sadis. Nero mendorong praktik penyiksaan yang mengerikan sebagai cara untuk menghukum orang Kristen dan juga untuk memperkuat kekuasaannya di antara masyarakat Romawi. Meskipun penganiayaan ini terutama berlangsung selama masa pemerintahan Nero, ia menciptakan gambaran awal mengenai tantangan dan penghinaan yang akan dihadapi oleh komunitas Kristen di kemudian hari. Penganiayaan ini juga memiliki dampak jangka panjang pada persepsi masyarakat terhadap agama Kristen dalam sejarah awalnya. Pada tahun 68 Masehi, situasi politik di wilayah timur Romawi semakin tidak stabil dan penuh pemberontakan. Pemberontakan ini mengancam kekuasaan Nero, dan ia mulai kehilangan dukungan penting dalam upayanya mempertahankan kontrol atas kekaisaran. Pada saat ini, Senat Romawi mulai merasa tidak puas dengan kepemimpinan Nero yang semakin kontroversial dan tidak stabil. Senat kemudian mengambil langkah drastis dengan mengeluarkan dekrit yang menyatakan Nero sebagai musuh negara. Langkah ini mengisyaratkan bahwa dukungan terhadap Nero mulai memudar bahkan di antara para elit politik. Di tengah situasi yang semakin terjepit dan meruncing, pasukan Romawi yang sebelumnya setia kepada Nero juga mulai mengkhianatinya. Ini adalah titik balik penting dalam kisah jatuhnya Nero, karena ia kehilangan dukungan militer yang vital untuk mempertahankan posisinya sebagai kaisar. Dalam menghadapi ancaman yang semakin besar terhadap nyawanya dan keselamatan, Nero mengambil keputusan tragis untuk bunuh diri. Pada tanggal 9 Juni tahun 68 Masehi, ia mengakhiri hidupnya sendiri, mengakhiri kepemimpinannya yang kontroversial dan mengakhiri dinasti Julio Claudian yang telah berkuasa dalam sejarah Romawi. Kematian Nero tidak hanya menandai akhir dari kepemimpinannya yang penuh gejolak, tetapi juga mengakhiri periode penting dalam sejarah Romawi kuno. Dinasti Julio Claudian yang telah berkuasa selama beberapa generasi menjadi berakhir, dan Romawi memasuki periode perubahan dan transisi yang lebih luas dalam dinamika politik dan kekuasaan.